Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Masih di podcast Muda Bersuara. Selamat tahun baru 2025. Episode kali ini episode pertama di 2025. Tapi gue nggak sendirian. Gue nggak sendirian. Tapi emang gue nge-hostnya sendirian saat ini ya. Ya emang Raffi tuh suka kayak gitu ya. Dia tuh pengen datang. Tadinya udah pengen datang, tiba-tiba masih meeting. Namanya juga bapak-bapak ya, sibuk. Hari ini gue ditemenin teman gue. Alhamdulillahnya dia bisa. Gue podcast kali ini gue nge-hostin, gue nanya-nanya host. Gue takutnya gue yang opening deh habis ini. Iya. Nih, gue tuh apa ya? Takutnya gue nih yang ditanya-tanya nih, bukan gue yang nanya-nanya ya. Jadi beda haluan ya Pak. Iya. Oke, langsung aja. Fizli, apa kabar? Hai everyone. Sini, Apa nama kamera nih, panggilannya? Apa nama panggilan penontonnya? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Nggak ada sih. Muda Bersuara Iya, Ers gitu. Muda Budi. Oh Muda Budi. Muda Budi. Hai. Apa kabar Dik? Tuh jadi gue yang nanya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Ya emang kenapa kalau lu nanya juga kan? Takutnya nanti jadinya kebalik ini loh. Jadi gua nih narasumbernya ya. Tapi narsum di podcast sendiri Pak. Iya, benar-benar. Itu yang gue takutin sebenarnya. Iya kan? Iya, takutnya gitu jadi Nggak narsum boleh, di nggak podcast sendiri. Gak boleh kita tahan. Iya, Lanjut. Gue tuh udah lama banget ya gak ketemu lu ya. Berapa lama ya? Kayaknya waktu zaman bisnis meet and grill lo masih jalan ya. Kayak Iya. 2 tahun. Mungkin ya. Ya gak sih? Kayak sebelum lo nikah. Iya, sebelum gue nikah kayaknya. Iya sebelum lo nikah. Iya benar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu lah kira-kira. Pas masih lama banget. Covid masih udah reda-redaan gitu lah. Dan waktu lu ke rumah gua, sempet kan lu ke rumah gua tapi gak ada guanya. Yang pas apa sih? Ya pas lu main ke rumah gua kan gak ada guanya. Oh gara-gara ya meet and grill kali ya. Iya mungkin gue lagi Apa nganter gua orderan mungkin ya. Atau gue nganterin jualan gue. Iya Mungkin bisa, ketemu bener. siapa. Karena rumahnya si Dika ini base camp. Base camp yang kebetulan kita punya beberapa Iya. temen yang mutual friends gitu kan. Gitu. Jadi tukeran jualan. Iya. Tukeran transaksi. Bener. Jadi ini yang mau gue tanya ini sebenarnya nih. Apa hari tuh? ini. Gimana ya kan setiap hari gue tuh ngeliat story lu kan. Nah terus lu tuh zaman dulu ya, zaman kita masih Covid kan lu masih getol-getol jualan tuh. Dan lu Ya. jualan risol kan. Betul. Nah risol tuh gampang gak sih buatnya? Kalau untuk Lekes Good sendiri, jadi namanya Lekes Good guys. Nah itu tuh jual frozen food yang salah satunya yang dibilang Dika tuh ada risol. Ada risol, ada pisang coklat, ada risolnya ada beberapa rasa gitu. Ada yang raw good, mayo, terus mentai, sama ada lemper. Jadi sebenarnya yang paling menarik itu bukan di risolnya Pak. Di lempernya? Lempernya karena bisa Iya. frozen loh. Iya. Lo gak pernah tahu kan ada Pernah. lemper yang bisa frozen. Iya. Nah Cuman di Lekes Good ya guys. Kalau mau beli di Lekes Good aja kalau mau beli lemper lumayan, frozen. langsung ada adlibs di sini. Ada di sini gue gak dimintain invoice kan? Di Takutnya sini dimintain- bebas adlibs. Takutnya dimintain invoice habis ini. Narsumnya ditagih. Ya udah, jadi kalau misalkan kita bahas soal risol itu ya bikinnya sebenarnya tidak ada yang berbeda dari yang lain sih. Sama aja, lu lihat di Google sama aja sebenarnya. Yang membuat beda adalah biasanya di sausnya. Sausnya sama ingredients dari dagingnya yang lo pakai, mungkin tepung panirnya yang lo pakai apa. Kalau tepung terigunya gue rasa hampir sama lah, kurang lebih kiblatnya brand-brand tertentu. Cuma mungkin tepung panirnya, size-nya seberapa banyak saus dan dagingnya itu di dalam isinya. Terus sama ya mungkin kerapihannya itu sih yang mungkin ngebedain antara risol yang satu dengan risol yang lain. Oke. Kayak gitu. Tepung panir tuh tepung roti bukan sih? Itu namanya ya itu loh yang kayak Yang buat kremas-kremasnya itu iya, kan? iya itu namanya tepung panir. Oh, Itu iya. namanya tepung roti ya? Iya, Gue malah gak tahu. Gue nyebutnya tepung roti guys. Gue malah gak tahu itu ternyata tepung roti. Inilah guys, karena ini terlalu konteks banget ya. Iya, Itu iya, namanya iya. tepung panir kalau misalkan di resep-resep. Nah kayak gitu. Oke. Nah karena kita jualannya pas pandemi ya. Yes. Jadi kan gue kan suka ngeliatin lu jualan gitu kan. Betul. Nah
lu tuh emang udah doyan jualan dari dulu? Apa emang Mmm, gara-gara pandemi lu apa ya, ya udah apa ya namanya, kepepet situasi lah, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu oh, nggak bisa oke. keluar misalkan kayak gitu ya. Jadi lu, mau jualan, "Gue jualan aja deh." Jualan apa ya? "Gue jualan risol deh." Kayak gitu. Kalau gue bisa tarik ke belakang, sebenarnya kalau Case Food itu jatuhnya lebih ke bisnis gue akhirnya. Mhm. Maksudnya, pertama kali gue membuat dan mengolah, menjaga, merawat, ya istilahnya semuanya dalam bentuk bisnis itu di Case Food. Mmm. Tapi kalau untuk jual beli, gue menjual, gue tuh dulu udah mulai dari zaman gue SMA, Pak, sebenarnya. Oke. Dari awalnya Garskin HP. Iya. Itu dulu gue di SMA tuh gue banyak banget jualin itu. Terus, kalau lo tahu dulu gue pernah kayak jual aksesoris handphone segala Mhm macem, mhm. case handphone sama itu udah ada tokonya tuh. Mmm. Iya ada tokonya jadi kayak usaha keluarga akhirnya, karena gue udah nggak bisa ngurus lagi. Terus sampai akhirnya gue kerja, nah di situ gue mulai belajar kerja. Nah, pas kerja, gue tuh dulu, just tip gitu. Maksudnya, Mhm. puji Tuhan alhamdulillah gue punya kesempatan sekolah di luar lah dulu kan. Oke. Terus, suka traveling juga. Mhm. Nah, gue jualan lah tuh, sorry, sebelum just tip gue jual cover paspor. Oke, iya. Cover Heeh. paspor dulu, itu tuh karena gue beli cover paspor terus gue kayaknya, karena gue sering traveling kayaknya seru deh jualan kayak gini. Mmm. Terus gue ajaklah dulu mantan gue, ya biar Oke. punya duit Oke, dong ya iya. kan, karena kan kasihan ya Pak, zaman dulu kan lagi berjuang nih supaya Yes. makan kita enak ya Iya, kan, ya benar. udah dong kita jualan kayak gitu, tapi ya untung-untungnya ke gue doang Iya. karena mungkin dia, seneng ngelihat semangat Iya. gue. Iya iya. Oke, terus akhirnya cover paspor jalan karena gue di luar negeri nggak mungkin jalan lagi, dijalaninlah Mhm. sama mantan gue, cuma ya gitu, pasti karena nyawanya ada di Oke, gue, iya. nggak mulus lah Heeh. kan, ya sudah akhirnya gue just tip. Just tip itu dulu ada aplikasi, gue nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, namanya tuh Airfrov kalau nggak salah. Duh, nggak pernah dengar Nah gue. jadi itu aplikasi adalah tempat untuk kayak, aplikasi yang ada kayak modelan Shopee sama Tokped gitu, tapi Mmm. dia buat just tip luar negeri. Nah, nanti orang-orang yang lagi di luar negeri dia bisa pilih mana yang bisa dia bantu beliin. Nah, Oke. terus kalau yang Kayak nge-request marketplace gitu? kayak market, Heeh. tapi dia aplikasi. Oh, iya 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 iya. Nah, terus habis itu kalau yang misalkan dia yang nyari barang ya bisa ngepost di situ juga. Mmm. Cuma bedanya ada orang yang ngerespon buat ngebeliin barangnya, dan itu dijamin sampai diterima. Gitu. Nah, Mmm. awalnya di situ di aplikasi itu. Nah, cuma di aplikasi itu dulu kayak ya lo nunggunya lama kan, ditransfernya harus udah nyampe dulu. Sedangkan ya Mmm. pasti kalau dia barangnya barang mahal kayak Mhm. yang branded gitu, lumayan kan puluhan juta. Iya. Akhirnya gue bikin lah di sosial media waktu itu. Belum banyak sih. Belum sebanyak sekarang just tipnya. Mhm. Jadi akhirnya terhubung lewat DM. Nah, Oke. situlah akses jual beli. Ya yang lumayan berani dengan harga yang puluhan juta, Mmm. dan disitulah diuji sebagaimana lu bisa dipercaya sama orang. Oke, benar. Karena lu harus terima uangnya dulu Iya, kan, benar. gue itu nggak pernah mau nalangin, Iya iya. karena itu gede banget. Iya iya. Jadi dibayarin, terus, ya itu asas kepercayaan aja. Dari situ baru akhirnya Covid, gue nggak bisa Iya. lagi just tip. Mhm. Akhirnya aduh, gue sempet kerja sih waktu itu sama kerja personal gitu, terus, kayaknya Covid ini kurang efektif kerja sama orang karena, waktu itu tuh Transjakarta naik dari Bekasi Mhm. dari 15 jadi 23, Oh, iya. terus menurut, "Ah, ini Covid bukan ini," gue malah Mmm. lebih boncos di transport gitu, Mhm mhm. PP gue kayak 50.000, kayaknya nggak bisa deh, kayak gue mending kerja di rumah dan waktu itu memang kakak gue lagi sakit. Oke. Kakak sepupu gue lagi sakit, akhirnya gue di rumah gimana caranya gue tetap di rumah tapi gue tetap menghasilkan. Benar. Akhirnya itulah, gue lihat tabiat orang termasuk gue itu senang ngemil. Oke. Nah di sosmed gue waktu itu, suka ditawarin buat nge-review makanan. Oh, Akhirnya iya. gue ngelihat nih berarti marketnya orang itu pengen di rumah tapi tetap ngemil. Yes. Nah, akhirnya gue tidak mau dong sama dengan teman-teman gue. Gue tuh Mmm. menurut gue tuh jangan sampai punya bisnis yang sama teman-teman gue. Supaya Contohnya apa contohnya? ya kayak misalkan temen gue jual
pisang goreng aja, ya gue gak akan jual pisang goreng, gue jualnya pisang coklat. Oke. Kayak lo paham gak sih? Gue Iya. tidak akan berjualan hal yang benar-benar sama. Kayak dalgona ya, zaman dulu kan dalgonaan gitu kan semua. zaman-zaman Covid. Tapi itu kan kalau misalkan semua orang nggak apa-apa, maksudnya kayak orang yang gue gak kenal ya udah. Tapi kalau benar-benar Iya. deket, contoh nih kayak lo dulu meet and grill, gue gak akan bikin meet and grill itu Iya. gitu. Iya. Paham gak sih? Tapi kalau nggak salah tuh gue malah beli resep saus mentai. Iya. Iya kan? Iya kayaknya lupa. Lo malah resep saus mentainya. Iya. Tapi gue nggak jual rice bowl lu. Iya. Gue bentuk itu dalam risol. Risol ya. Betul. Ya kayak gitu. Jadi gue tuh menurut gue selalu berusaha mempertahankan prinsip itu untuk tidak sama jualannya. Nah ya udah akhirnya berjalan ya lumayan works lah ya. Maksudnya memang teman-teman juga punya trust yang lumayan ini sama gue. Mereka beli sampai akhirnya dari jualan B2C itu jadi yang lumayan gede, bisa jadi snack box di tempat-tempat kantor. Oke. Terus kayak catering, biasanya catering butuh makanan gitu kan ringan, nah gue supply ke mereka. Terus B2B-nya waktu itu sempet coffee shop. Iya, gue pernah ngeliat Supply ke juga. coffee shop. Iya, gue pernah ngeliat tuh kayak lu, gue naruh frozen food nih di sini nih di coffee shop ini nih gitu kan. Jadi ketok pintu pak. jadi lu harus iya, jadi gue sempat ngeliat di story lu kayak kalau mau beli apa namanya lemper di sini aja ya gitu kan, di coffee shop ini kayak gitu kan. Nah Iya sih, itu bener sih. ya itu juga gue lakukan karena gue rasa gue nggak perlu eksklusif sendiri sih. Dengan mereka beli gue punya brand kan sebenarnya udah menguntungkan gue. Nah menurut gue bisa kasih feedback dengan mengajak teman-teman gue untuk ngopi di tempatnya mereka. Iya benar. Apalagi mereka yang emang suka beli gue punya dagangan, Iya. daripada lu goreng sendiri lu beli di situ aja. Jadi sebenarnya gitu sih. Iya, Itu iya. yang bikin memang waktu itu beberapa coffee shop senang kerja sama gue karena ya itu gue kasih excellent service gitu loh. Gue nggak kayak ya udah gue supply habis itu ya udah bodo amat gitu. Oke, benar. Gitu sih. Iya, terkadang tuh ya, kalau gue semisal kan beli temen-temen gue kan banyak yang jualan frozen food kan. Tapi itu hal paling mager kalau gue beli frozen food ya gorengnya. Terkadang nempel pak. Iya benar. Terkadang nempel terus hancur tuh kadang-kadang ya kan. Pecah apalagi kalau gue suka beli, kan dulu kan ada tuh yang jualan cimol terus isinya kayak keju lah atau apa meledak ya kan. gitu. Nah, Iya. itu tuh kadang gue cimolnya nggak mateng lah atau apalah itu loh yang bikin mager beli frozen foodnya kalau gue kayak gitu. Betul. Cuman kalau udah jadi nih misalkan itu gue suka tuh kayak gitu. Nah, sebenarnya walaupun gue juga bisa bikin digoreng juga, cuma ya pokoknya sebenarnya jatuhnya ya lo segala servis yang lo butuhkan gue bisa fasilitasin, tapi gue berusaha untuk berkolaborasi dengan yang lain karena kan saling menguntungkan juga. Dengan dia banyak jualan kan dia beli juga banyak ke gue, ya udahlah menurut gue win-win solution lah itu. Iya. Ya Bener. Terus kan gue kan ngeliat ya kalau lu dari zaman lu jualan risol gitu kan, lu gedein Lekeskut terus tiba-tiba kok gue ngeliat lu kok tiba-tiba kerja di media nih gitu loh. Terus tiba-tiba ya selang setahunan kok lu tiba-tiba udah jadi host podcast aja nih. Anyway, gue gak langsung kerja di media loh. Waktu Terus COVID gimana? itu gue kerja di retail fashion. Oke. Gue kerja di retail fashion, bukannya gue tinggal, tapi waktu itu puji Tuhan alhamdulillahnya udah bisa ada tim yang membantu produksinya, Oke. baik packaging, terus udah ada yang bantu bisa DM-in atau ketok pintu offline ke Ada adminnya lah ya. coffee shop. Oke. Maksudnya sudah lebih ada yang bantu. Jadi waktu itu pas ada tawaran kerja offline di retail fashion gitu ya, menurut gue nggak ada salahnya untuk diambil karena gue selalu percaya Dik, setiap opportunity itu pasti ada purpose-nya. Dan opportunity itu nggak datang 2 kali. Yes. Ketika opportunity itu datang ke gue ditawarin, ya pasti gue selalu berpikir dan berdoa dulu biasanya. COVID pak, duit susah. Maksudnya ya penghasilan jual makanan ya kita tahu ya, kita pengusaha makanan berapa sih, bukannya meng-underestimate, tapi lo harus effort dengan rasa capek yang lebih besar dibandingkan lo mungkin kerja di tempat orang lain. Karena kan prosesnya banyak, terus keuntungannya makanan tuh nggak bisa besar apalagi kita belum punya nama besar juga ya kan. Jadi waktu itu gue pikir gue ngambil tawaran itu karena gue tahu tempat retail fashion ini tuh banyak orang yang punya. Pasti karena harganya tuh mahal-mahal tasnya. Bukan gak mungkin.
potensi orang yang beli adalah orang yang memiliki kemampuan belanja. Yes. Nah, gue tuh selalu percaya kalau suatu tempat itu menghantarkan gue kepada networking. Nah, gue kan udah punya bekal jual si Lekeskut itu kan, Yeah. frozen itu. Nah, jadi selain gue akhirnya bekerja dengan baik di tempat gue dan gue tetap tidak meninggalkan Lekeskut itu, gue tetap promosiin di sosial media gue, ya akhirnya mereka juga jadi beli sih. Jadi gue sebenarnya nge-grab potensial customer yang baru Iya, di benar. scoop yang lebih Iya, besar iya, iya. gitu. Iya. Hebat nih lu contoh nih. Temen gue yang satu nih hebat nih. Sebenarnya bukan masalah hebat sih Pak, tuntutan hidup. Iya. Kayak lo harus Iya, gimana iya. ya? Gue itu soalnya kalau ada dalam suatu kesusahan atau yang tidak nyaman, gue tuh nggak betah lama-lama di. Oke. Karena menurut gue orang itu akan bisa seenggaknya makan nasi. Jadi kalau sampai gue bener-bener mentok banget berarti gue yang males. Itu aja sih prinsip sederhana gue. Jadi apapun yang bisa gue lakukan saat ini selama itu masih dalam norma-norma yang benar dan tidak melanggar hukum, ya gue tetap lakukan sih. Walaupun Iya. pasti kan ada observasi ya, apakah Iya. ini works untuk kedepannya Benar. atau tidak. Itu. Dan gue juga tidak kaku ya kalau gue udah jalanin gue harus pakem di situ, ya enggak lah. Pasti ada pertimbangan yang mengikuti era lu saat itu Iya. tuh cocok gak gitu. Itu sih kalau gue. Iya, iya. Ya gue juga pun begitu. Zaman gue dari awal Meet and Grill sampai sekarang, ya gue akan terus berinovasi lah. Nggak mungkin di Iya situ-situ aja kan? kan. Iya kan? Ya kayak seinget gue tuh dulu lo kayak endorse siapa? Sule, siapa lagi? Nah, ini fun fact-nya ya. Waktu zaman Sule itu, dia mantan istrinya ya yang Natali itu ngechat gua, ngechat admin Meet and Grill. Terus gue kaget lah. Iya. Ini kayak itu waktu mau ini deh, mau malam takbiran lah kalau nggak salah, seingat gue ya. Oke. Terus kira dia mau mesen gitu, terus dengan jumlah yang lumayan banyak gitu, orang-orang yang bisa 20 lebih lah. Terus akhirnya ya gue kasih komplimen lebih gitu loh, Iya. gue bonusin berapa pack kayak gitu sih. Nah ya pasti kan mereka ini loh nge-storyin kan, makanya gue berani kasih banyak Iya. kayak gitu sih. Tapi sebelumnya pasti lu sudah melakukan upaya kan sampai Udah. akhirnya dinotis sama mantan istrinya Sule itu Udah, kan. Nah itu heeh. maksud gua. Kalau Iya, lu iya. nggak ngelakuin sesuatu nggak mungkin nyampe ke dia kan. Iya, iya. Nah itu maksudnya kayak gue Meet and Grill sendiri pun followersnya berapa sih? Nggak nyampe 1.500, tapi kenapa dia bisa percaya sama kita kayak gitu. Kepercayaan tuh mahal guys. Ya kan, untuk bisnis-bisnis online itu perkara trust sih. Jujur ya, gue walaupun pelaku online, gue tuh jarang beli di all shop. Karena lu Dulu nggak trust kan? gak percaya gue, walaupun gue pelakunya. Karena gak semua orang ternyata bisa menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Iya, iya, Fun benar. fact-nya kayak gitu. Itu sih kalau lu emang mau jualan online gitu ya, misalkan kayak ya jualan makanan sih udah pasti. Nah, sebisa mungkin lo manfaatin teman-teman lo yang influencer deh. Kalau bisa ya, Iya. sebisa mungkin ya. Biar lu nggak keluar kos terlalu banyak. Jadi kan lu bisa nyuplai makanannya lah, misalkan kayak gitu. Mungkin bisa gue revisi kali ya. Mungkin gak memanfaatkan, tapi lu berani untuk meminta tolong ke mereka. Iya, minta tolong. Karena yang mahal itu sebenarnya adalah upaya lu untuk minta tolong ke mereka. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba gujuk-gujuk, lo postingin ini dong. Nah, ada skill komunikasi juga yang harus dilatih. Gimana caranya orang itu tidak merasa dimanfaatin, Iya, tapi benar. difasilitasi. Cuma nggak perlu bayar aja. Iya, itu Walaupun maksud gua. Itu maksud gua. keuntungannya buat kita. Maksud gua tuh memanfaatkan itu kita nggak bayar lebih gitu. Jadi Coba kita hanya menyuplai. Coba gue perbaiki bahasanya sebelum lu diserang orang nanti. Benar. Itu maksud gua kayak gitu. Ya gitu sih. Nah itu yang gue kaget tuh, ya kenapa lu tuh bisa tiba-tiba masuk ke dunia media gitu. Apa sih pemicu lu biar apa ya, kayak lu lu kan nggak pernah kan masuk ke dunia media itu kan? Apa sebelum-sebelumnya pernah? Kalau media bener-bener terjun langsungnya mungkin belum pernah. Tapi waktu itu gue ikut Asian Games itu loh. Jadi Oke, yang iya. jadi broadcastnya itu pernah. Terus maksudnya selama gue sebelum akhirnya berkarir
di pekerjaan dan juga jualan online, Instagram gue tuh dulu kayak ya ala-ala KOL gitulah, yang suka Mhm. nge-review sosial media. Gue tuh isinya dulu kopi-kopi kayak gini nih, coffee shop yang baru buka tuh dulu menghubungi saya dulu pada zamannya. Mhm. Nah, jadi, akhirnya, dengan dunia sosial media sih gue lebih tahu bagaimana sosial media bekerja walaupun akhirnya nggak sespesifik sosial media spesialis. Oke. Karena kebutuhannya adalah gue mungkin dikontak sama, owner atau agency untuk melakukan, pekerjaan sesuai brief mereka. Mhm. Nah itu kan, satu hal yang, oh toh sekarang media pun mostly bukan hanya media televisi. Gue kan masuknya Mhm. di tempat media online ya. Media Iya. Nawacita Mhm. itu kan media online. Dia start Yes. dari artikel, terus akhirnya ada beberapa servisnya itu dia, kayak jadi nge-review juga. Jadi itu Mhm. hampir linear sama gua. Mhm. Sampai akhirnya waktu itu si media Nawacita itu pas selesai Covid karena berita review sorry, karena berita artikel dan juga berita liputan tuh pasti redup kan Iya iya karena iya Covid. iya. Akhirnya ya untuk tetap existing ya dia bikin podcast. Mmm. Nah waktu itu memang karena ya mungkin, ya karena kepercayaan dan karena juga gue, kan S1 gua komunikasi ya. Yes. Nah pada saat, gue review pun kan gue ngomong depan kamera Iya ya. bener. Walaupun kadang kalau kamera kita kan bisa kita cek dulu berapa kali. Gak mudah juga sih Dik, Iya iya. anyway gue bisa sampai sekarang nih ngomong kayak gini. Mmm. Terus, dulu juga sebelum akhirnya kerja di media ada beberapa temen yang bikin podcast, nah gue diminta jadi narsumnya. Baik Oke. podcast dari Spotify ataupun yang kayak gini nih ada ini. Jadi kayak gue udah, oh kira-kira seperti ini. Tapi akhirnya kan di sana diajarin juga dan ketemu orang-orang lain juga yang ngajarin lah dan juga ngasih sharing ilmunya akhirnya, oh kayaknya ini hal yang, bisa banyak dipelajarin deh, hal yang luas Yes. skupnya. Jadi memang jatuhnya kayak kalau di media tuh jatuhnya jadi palu gada sih. Iya 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 iya. Jadi sepalu gada itu kan kayak ini aja, Pak Dika hari ini luar biasa palu gadanya. Tapi itulah maksudnya yang bikin kenapa orang media itu, biasanya kreatif karena Mmm. mereka dituntut untuk menjadi, siap dengan segala kondisi, harus bisa beradaptasi dengan cepat, kayak gitu kan. Menurut gue itu sih. Iya iya iya. Dan, apa ya, lu kan pas udah terjun di media terus tiba-tiba kan lu jadi host di sebuah podcast-nya mereka kan. Iya itu bagiannya Podcast mereka, iya, lu udah heeh. jadi sesosok banget ya lu, Waduh podcast podcast sosok. sosok namanya, thank you loh at least lagi. Kalian bisa dengerin guys podcast sosok. Mhm, Itu keren-keren isi orang-orangnya. makasih loh ini juga Apalagi hostnya mantap. aku takut ini habis ini ada invoice tahu gak? Tapi thank you loh karena sebenarnya yang mahal dari sebuah pertemanan itu adalah saling endorse, thank you Iya loh udah bener bener endorse gue. bener. Karena nggak semua orang mau endorse. Iya iya, tapi emang emang gue tuh sering banget ngeliat reels, si Media Nawacita ini kan, yang Mhm. podcast sosok ini kan. Terus, ya gue lihat, anjir nih orang keren banget gitu. Maksudnya gue ngeliat lu tuh bisa nanya-nanya apa yang nggak bisa gue tanya gitu. Maksudnya kayak, ternyata tuh emang lu beneran research ya gitu loh. Dari lu emang riset orang itu kan. Jadi kan kita kalau sebagai host emang harus ngeriset orang itu yang mau kita tanya kan. Kita jangan jangan apa ya, jangan terlihat bodoh lah di depan dia lah. Jadi ya pas kita mau nanya dia, jadi pas, narsumnya tuh udah tahu gitu loh, oh ini berarti emang nih orang nyari tahu tentang gue banget gitu, ya kan? Percayalah, itu pertama adalah sebuah proses, nggak Mhm. mungkin bisa langsung apa yang lo lihat sekarang. Kedua, gue memang riset tapi gue juga dibantu tim riset Iya di iya iya kantor. iya. Nah jadi, ada kolaborasi antara gue dan tim yang luar biasa baik, jadinya, gue bisa mungkin ada di beberapa pertanyaan yang lo lihat. Tapi yang paling penting biasanya kadang atau misalkan question list-nya tuh bisa berubah. Ketika sebelum gue podcast, gue selalu membiasakan ada 15 sampai 30 menit ngobrol sama narsum gue. Mhm. Gue pengen tahu, ini orang kayak gimana karena kan mungkin kita biasanya riset either dari dia kirim materi sometimes atau, kita lihat dari Google. Nah kalau misalkan ada juga ternyata orang-orang itu yang punya, prestasi yang belum tersampaikan tapi Mhm. ternyata itu luar biasa baik. Nah jadi itu Yes. Mhm. bisa berubah juga sih. Makanya menurut gua,
untuk juga meminimalisir kemungkinan narasumber lo kikuk, lo ngobrol dulu aja 15 menit sampai 30 menit. Hmm. Ya 30 menit kelamaan sih, 15 menit lah mungkin ya. Mm. 15 menit kayak lo kebayang narasumber lo seperti apa, cara bicaranya gimana, apakah dia dengan pertanyaan itu nyaman atau tidak. Kan dari itu lo udah langsung bisa kebaca. Iya. Karena sometimes akhirnya tornya juga gue buka di Oke. awal. Iya. Ternyata takutnya dia orangnya kikuk kan, nanti Oke. malah jadi Takutnya show kaku ya. lo. Iya, nah kalau gue udah ngelihat dia mungkin agak singkat jawabnya, gue langsung kasih tahu tor gue. Oke. Karena kalau enggak nanti dia malah makin kikuk, udah selesai kan. Nah akhirnya Takut moodnya beda ya jadinya moodnya ya beda. pas lagi podcast. Karena ya siapalah narsum yang mau ketika dia ditanya nggak bisa jawab. Iya. Narasumber itu kan anggapnya adalah mereka memfasilitasi jawaban kan. Jadi memang jadi host itu lo harus belajar energinya dia juga sih, energi psikologi sama gimana karakter orangnya sih, Yes. walaupun nggak exact ya. Di Mhm. kebutuhannya yang untuk pas kita podcast aja Iya, benar. gitu. Ya kayak kita aja nih tadi sebelum mulai kan Iya. berapa jam? Iya. Sejam. Iya, tapi kan karena nunggu temen lo, Iya. Pak. Iya. Tapi maksudnya ya gitu. Nah, Benar. kadang kan gini, pada saat persiapan kadang juga suka ada kendala lah kan. Iya. Nah, sebenarnya strategi untuk membuat narsum lo tidak menunggu lama adalah mengajak bicara. To be honest. Jadi dengan upaya lo tadi tuh ya gue udah paham aja karena gue pun pasti akan melakukan yang sama. Yes. Ya jadi untuk backup tim itu sih sebenarnya itu jangan juga kayak lo kita nih contohnya kita ada dari kita udah lama terus kitanya juga nggak berupaya membuat Iya. itu jadi nggak kelihatan lama karena kadang ada juga narsum yang mungkin dia in hurry terus bad moodan. Nah itu sih makanya gue Yes. bilang penting lu harus paham betul psikologi dari narsum lu Iya benar. Emang gitu. menurut gue tuh jadi host berat loh. Gak mudah Berat. Pak. Lu kadang nerima energi Pak. Iya. Lu bayangkan kalau dia ternyata gugup Pak. Terus gue harus ngeliatin dia gimana caranya bikin dia Iya tetap baik-baik dan gue aja. pernah kan gue nge-hostin Muda Bersuara terus narsum gue tuh kayak jawabnya singkat-singkat terus gue jadi gue harus apa ya ngulik apa lagi ya Iya, dari dia ya kayak explore-nya gitu susah. kan terus kayak aduh gue udah bingung banget lagi gue harus gimana kayak gitu Mati loh. sih. Udah pernah lagi gue. Kayak gitu sih. Aduh, Asli. mati banget sumpah gue kayak wah berat juga ya jadi host ya ternyata ya gue tuh ya kan gue baru host tuh ya semenjak Muda Bersuara ini kan ya learning by doing kan gue apa nih yang gue salah atau kurang kayak gitu kan apa yang harus gue lakuin apa yang nggak boleh gue lakuin kayak gitu kan nah, kayak misalkan dulu tuh gue sering dead air gitu loh ya kan sering dead air terus ya untungnya teman gue tuh dia kan dulu sempat jadi penyiar gitulah setahun gitu terus jadi ya dan dia juga anak PR kan jadi emang komunikasinya bagus gitu loh ngomongnya banyak bacot lah istilahnya dan ya untungnya ya karena dia gue jadi ke backup gitu loh nah terus kan gue jadi belajar kan oh ternyata gue harus kayak gini kayak gitu. Iya Berat maksudnya banget gini berat sih. banget. Cuma mungkin gue mau disclaimer ya. Tidak ada standar host sih menurut gue. Jadi apapun yang lo jalanin dengan karakter lo dan proses lo sebenarnya itu nggak apa-apa. Cuma yang tidak benar adalah ketika lo udah tahu kekurangan lo apa, terus lo nggak berusaha belajar. Belajar itu nggak harus kayak ya lo beruntung ada partner lo. Kalau kayak gue nggak ada partnernya, maksudnya kayak gue harus host sendiri kan berarti gue harus cari mungkin referensi dari host yang lain. Karena kita nih beda sama pembawa berita atau Iya benar. kayak yang di talk show di TV itu beda. Kalau mereka tuh pertanyaannya bisa satu saklek patah gitu loh. Iya. Kalau kita tuh harus bener-bener pastikan mukanya dia gimana ngeresponnya. Iya. Nih kalau di sana kan mereka kayak ya udah nanya A nanti lempar sana lempar sini. Menurut gue ya, maksudnya Iya benar. gue juga pasti observe dari cara TV bekerja gitu. Jadi menurut gue sih nggak apa-apa banget karena akhirnya punya karakter sendiri. Tapi yang paling penting tetap harus paham bagaimana narsum lu tuh sifatnya gimana. Jadi yang dipelajarin adalah gimana lu bisa masuknya sih supaya akhirnya yang tadinya jawabannya panjang lo bisa tetap dalam durasi ketentuannya contoh 30 menit tapi tetap jalan Iya. gitu Pak. Iya. Kayak gue tuh sempet loh kayak misalkan durasi gue 30 menit nih. Tapi kok di 15 menit pertama kok udah kelar ya ini pertanyaan ya. Jangan sedih gue juga kayak gitu. Iya kan. Nah Wah, asli sih. terus sumpah kan lu pasti bingung kan anjir gue harus gimana lagi ya. Nah akhirnya kalau gue ya gue nggak tahu apakah ini sangat tepat atau tidak tapi
biasanya gue akan melakukan pertanyaan general. Contoh, oke gue ngobrol sama dia mungkin seorang pelukis contohnya, terus mungkin sudah berumur. Terus gue lihat, gue masih anak muda, oke. Pak, anak zaman sekarang kan mungkin nggak terlalu paham tentang lukisan. Ini sebenarnya nggak ada di Tor. Mmm, Menurut Bapak apa tips yang bisa Bapak kasih ke anak muda supaya akhirnya bisa melihat seni lukis itu menjadi salah satu budaya? mmm. Itu jadi lu ngelihat keresahan juga, kayak Iya paham gak sih iya lo? iya iya. Keresahan yang general, anak muda. Nah gue biasa tuh Mhm. main-main di anak muda gitu loh. Nah memang riset yang kayak gitu gue lihatnya di TikTok. Iya iya bener. Dan lebih enak adalah ngobrol Iya sama leader atau iya. HR. Mhm mhm. Jadi kayak banyak apa namanya ya keresahan-keresahan Gen Z atau anak muda kan di TikTok. Jadi akhirnya kayak oke, pada saat gue udah mentok, gue akan pakai itu semua. Sumpah TikTok emang menurut gue works banget sih. Iya, Terkadang tuh TikTok kayak, wah membantu banget lagi TikTok iya. nih, kayak gitu sumpah. It Nah, ini nih, karena lu tadi minta apa ngomongin tips ya, sekarang gue mau minta tips lu dong. Loh, iya tips apa tuh? Ya tips gimana sih cara ya dengan kinerja lu yang lompat-lompat gitu ya. Misalkan, lu kan dari apa, sempet ke fashion gitu kan, kerja di fashion, terus lu jualan, terus lu jadi kerja di media. Nah, gimana lu caranya biar tetap apa ya, biar tetap komunikasi lu tetap baik lah sama tim-tim lu inilah? Oh, sebenarnya kalau kita dilihat garis besarnya, karir gue memang secara divisinya memang beda. Mhm, Tapi ilmu yang digunakan sama ilmu komunikasi semua. mhm, Jadi kalau lo jualan lo perlu komunikasi, cara bicara lu, PR-nya, terus kalau lu, di retail fashion lo harus ngobrol sama klien, lo harus ngobrol sama atasan, terus pas di media ya lo harus jadi ya mungkin kadang lo jadi host, kadang lo jadi pembawa berita, mmm. kadang lo misalkan menghubungkan antara klien satu dengan klien yang lain. Jadi intinya gue tetap di dalam pekerjaan yang root-nya masih menggunakan komunikasi. Iyalah komunikasi kan nomor satu ya Iya, di sesuai dunia dengan S1 ya. gue. Iya Jadi sebenarnya nggak terlalu melenceng, tapi, iya. ilmunya aja yang ilmu divisinya yang berbeda. Nah, kalau Tapi misalkan komunikasi ke timnya, ya sebenarnya balik lagi, ya apa ada diri lu aja sih. Jadi jangan ya hanes aja, jangan dibuat-buat. Kalau nggak tahu you nanya, kalau memang bisa ya kasih tahu. mmm, Karena, gue juga tidak sepakat adalah kayak lo menganggap salah satu, ya lo harusnya, bisa semua hal, nggak sih. mmm, Jangan kayak lo pernah berpikir di pikiran lo untuk kayak, "Ya itu urusan dia bukan urusan gue, ya iya, lo harus lebih pinter," atau mhm apa dengan jabatan-jabatan tertentu, ya mhm, enggak. Kita guyup aja bersama-sama aja karena gua pun, dengan pengalaman kerja gua 5 sampai 10 tahun ini, kita pun berkembang secara komunikasi, pemikiran itu karena ada diskusi antar tim. iya, Itu yang mahal, yang dari dan delegasi dari atasan. mhm, Jadi jangan pernah kayak, kita tuh kalau nggak tahu ya nggak nanya gitu sama atasan kita, ya mmm, akui aja nggak tahu dan itu nggak apa-apa. iya iya, Jadi nggak perlu yang walaupun kadang kita juga jangan terlalu kelihatan bodoh-bodoh banget. Nah, strategi itu tuh ada di cara berkomunikasinya sebenarnya, Dik. iya, Gimana cara membuat kayak, itu tuh bukan menjadi sesuatu yang kelihatan lo tidak mengerti apa-apa. mmm, Itu sih, dan itu bisa dipelajari dan lebih mudahnya dipelajari di praktek ketika lu melakukan komunikasi itu. yes, Kalau lu bener, nggak ngomong, ya akhirnya komunikasi lo mentok gitu-gitu aja mhm, dan akhirnya sorry ya, pikiran orang-orang yang jarang komunikasi dan menganggap orang lain itu, ya dia lebih pintar lah dari orang lain, akhirnya mentok, mmm, mental block. Mental block itu yang bikin jadi kayak orang malas ngomong sama orang itu. yes, bener. Emang komunikasi tuh hal dasar banget sih buat lu menjalin menjalin apa ya, Hubungan. hubungan sama orang, iya kan? Iya, Karena gua pun ngerasain kayak gitu apalagi gue punya usaha gitu yang ada timnya gitu. Itu kalau kalau komunikasi lu jelek itu bakal hancur sih Dik dan lu gue pernah S1 komunikasi kan? komunikasi. Kita S1 komunikasi pun tidak berarti komunikasi kita bagus toh, Iya bener, tapi harus ada, pelajaran saat lo komunikasi sama tim lo yang langsung kan. itu. Jadi emang lu basically lu hidup tuh emang komunikasi. Jadi kalau komunikasi lu jelek, lu jangan harap, bisa berhubungan sama orang dengan baik, kayak Iya, gitu sih. karena teori ilmu komunikasi lu tuh gak ada gunanya kalau lu gak implementasikan. Lu gak mungkin kan tiba-tiba ngomongin Iya Maxwell gitu. iya.
Nggak mungkin kan Pak? Lo harus praktekin tuh Iya, komunikasi Pak. iya, 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 bener. Karena yang bisa diajak ngobrol dan nyambung tuh nggak banyak. Iya nggak banyak, bener. Jadi emang ya nomor satu tuh komunikasi guys, oke Mudah Budi. Oke, thank you banget Fizly udah mampir. Mungkin kapan-kapan kalau gua udah jadi CEO yang besar, gue bisa masuk ke podcast sosok kali ya. Oh boleh dong. Boleh. Sebenarnya kalau di podcast sosok itu gak harus jadi CEO sih. Mhm, mhm. Jadi sebenarnya podcast sosok itu gue tuh mau itu tuh ditonton sama generasi muda yang kayak baru lulus SMA, generasi Z. Ya saat Yes. ini Z ya, tapi nanti kan akan mengikuti alpha apa segala macam Mhm. ya. Karena menurut gue ketika gue ngajak orang-orang yang jadi narsum gue, itu sebenarnya gue meminta mereka untuk memberikan insight-nya sebagai pelaku profesionalnya. Oke. Karena kan anak zaman sekarang informasinya itu tidak bisa terliterasi kayak zaman kita dulu. Ada namanya paradox information lah ya. Yes. Jadi Mhm. kayak kita terlalu banyak menerima informasi sampai kita tidak tahu apakah ini sudah valid, apakah ini sudah benar Mhm. atau tidak gitu Mhm. kan. Nah, kalau misalkan kita mungkin bertanya pada salah satu orang yang jadi narasumber, yang mungkin dia sudah berpengalaman, seenggaknya ya bisa menjadi terfilter, walaupun Mhm. belum tentu ini akan existing sampai tahun-tahun berikutnya. Yes, heeh. Gitu, jadi makanya gue bilang ini tuh untuk anak-anak muda yang pada saat itu mendengarkan, Oke. gitu. Jadi lebih ke ini ya, biar mereka tuh punya pandangan luas lah ya. Ya, Jadi biar mereka tuh ada tujuannya nih, arah tujuannya mau ngikutin yang ini atau yang ini. Jadi iya, jadi terfilter. jadi terfilter juga. Jadi dia bakal apa ya? Bakal tahu nih apa yang bakal dia lakuin, salah Iya, apa enggak, bener apa enggak kayak gitu kan. intinya kayak belajar dari yang lebih Iya benar berpengalaman benar gitu benar. kan. Nah, Heeh. terus gue itu di sana tidak hanya kisah inspiratifnya doang, jadi ada Hmm. kayak mungkin kegagalannya mereka. Oke. Karena menurut gue di sosial media itu lebih banyak mengedepankan prestasi. Hmm. Karena disitulah banyak like dan juga komen. Iya, benar. Iya toh, Iya. semua kan butuh engagement. Tapi ya Yes. nggak salah juga. Disitulah portofolio lo berjalan. Karena gue Nggak. pun melakukan yang sama. Mhm. Tapi kalau kita lihat secara dunia nyata kan nggak gitu Pak. Pasti Hmm. sebenarnya orang lebih butuh pelajaran bagaimana orang itu melewati masa-masa sulitnya sampai akhirnya berproses dan berhasil. Nah itulah yang jarang di-share sama orang. Walaupun sekarang agak banyak. Ya. Tapi rata-rata share-share itu banyak kalau soal perselingkuhan. Iya. Iya. Perselingkuhan atau apa gitu yang maksudnya yang kurang memberikan spesifik untuk anak-anak muda gitu, lebih kayak menyerang jatohnya. Padahal Mhm. sebenarnya kisah-kisah yang tidak inspiratif itu juga penting, menjadi Mhm. inspirasi untuk Yes. di-solving gitu Mhm, mhm. kan. Ya karena pengalaman itu kan mahal ya, Mahal Pak, mahal nggak bisa banget, dibeli Pak. nggak bisa dibeli, cuman bisa kita lakuin, nggak bisa dibeli ya kan. Oke Fizly, thank you banget, Thank you Dik. thank you banget udah datang ke Muda Bersuara nih. Aduh, gue nggak enak banget nih sebenarnya jauh-jauh dari Bekasi. Kurang kurang effort apa Pak? Nah ini yang mahal juga nih Iya menurut kan. gua, adalah ketika lo tetap mengundang temen lo walaupun rumahnya jauh. Hmm. Nah disitulah kayak apa ya, hubungan timbal balik itu ada Yes. gitu loh. Iya. Maksudnya lo ngundang gua, ya gue juga sebisa mungkin ketika gua pas lagi di Jakarta ya udah apa salahnya sih Mhm, gitu. mhm, mhm. Itu yang mahal yang harus anak muda tahu, nggak ada hubungan yang long term ketika lo tidak melakukan 2 effort yang sama guys. Yes, timbal balik ya. Betul Pak. Oke Muda-Mudi, thank you udah dengerin dan udah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow Fizly Ciputri. Thank you. Podcast juga nih, podcast Nawacita, apa podcast sosok. Jangan lupa dengerin ya guys. See Thank you, you. Bye. bye.